Oke, kita ketemu lagi. Jadi tanggal 30 April kemarin, aku kebetulan diundang buat datang ke acara Microsoft Build AI Day. Di acara itu, CEO Microsoft ngumumin kalau Microsoft akan investasi 27,6 triliun ya rupiah buat infrastruktur cloud dan AI di Indonesia. Salah satu programnya adalah membekali 840.000 orang mulai dari pelajar, perempuan sampai pekerja di sektor non-profit dengan kemampuan soal AI. Selain itu, Microsoft juga pengen invest ke 10.000 developer di Indonesia ya, biar mereka bisa jadi expert soal AI. Aku udah nulisin artikelnya di websiteku ya. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Plus sama pendapatku soal yaitu tadi, termasuk soal 4 kategori orang di industri generatif AI. Dari mulai beginner user, advanced user, developer sampai expert. Silakan dibaca aja kalau memang tertarik dan nggak masalah baca bahasa Inggris. Di video ini aku sebenarnya lebih kepikiran beberapa masalah yang sebenarnya bisa dipecahkan sama duit yang sebanyak itu tadi. Masalah pertama adalah soal dokumentasi publik dan bahasanya. Walaupun nih banyak banget orang Indonesia yang ngerasa dan ngaku bisa bahasa Inggris. Faktanya ya, mayoritas yang merasa bisa dan ngaku-ngaku itu ya aslinya masih sangat terbatas banget ketika belajar hal baru pakai dokumentasi yang berbahasa Inggris. Contoh aja nih, kapan itu aku kan bikin video soal frame gen untuk di kartu grafis seri RTX 20 dan 30. Di situ aku sebenarnya sudah kasih link dan di linknya itu sebenarnya juga sudah ada caranya gimana dan segala kelengkapannya. Tapi ya masih ada juga yang nanya info-info yang sebenarnya udah disebutin di dalam link tadi. Bahkan sampai masih ada yang minta dibikinin video tutorialnya. Ya yang sebenarnya ya menurutku sih terlalu simpel buat dibikinin video sendiri. Aku tahu ya memang banyak orang dan banyak studi juga bilang bahwa orang Indonesia itu males baca. Aku setuju juga sama hal itu. Tapi menurutku selain memang sudah males, ketemu banyak tutorial dan dokumentasi yang bahasa Inggris, ya tambah lagi gak mau belajar. Apalagi kalau kita ngomong soal dokumentasi atau tutorial soal generatif AI, kayak cara setup Comfy UI, cara running Bard text to speech, cara running Mistral di PC sendiri, yaitu memang semuanya bahasa Inggris. Menurutku sih setup dan jalanin generatif AI yang offline itu ya nggak susah-susah banget, asalkan mau sabar dan memang beneran paham bahasa Inggris. Aku juga belajar sendiri dari internet, bukan karena ada yang ngajarin. Dan menurutku ya aku sendiri tuh nggak pinter-pinter amat. Cuman mungkin aku lebih sabar belajar dan membaca aja. Menurutku sih ya andaikan ya dokumentasi yang ada itu ya untuk belajar macam-macam itu pakai bahasa Indonesia, harusnya ada jauh lebih banyak orang yang bisa mempelajari itu. Nah, uang investasi tadi sebenarnya juga bisa dipakai untuk antara bikin dokumentasi teknis yang berbahasa Indonesia atau malah memperbanyak orang-orang Indonesia yang beneran paham bahasa Inggris. Kalau yang konten-konten kayak gini, jelas satu enggak bisa ngandalin media, YouTuber atau konten kreator ya. Soalnya kalau media dan konten kreator itu ya kan faktanya cuman cari konten yang lagi rame.
udah pasti topik kode redeem Free Fire itu akan jauh lebih populer daripada topik cara menjalankan Kompi UI di komputer pribadi. Jangankan soal generatif AI ya, yang ini masih baru banget. Dokumentasi soal Unreal Engine, soal Python, soal programming yang mungkin jauh lebih jadul, itu juga masih susah banget nyarinya kalau yang berbahasa Indonesia. Itu tadi masalah pertama yang mungkin bisa dicari solusinya. Nah, masalah kedua adalah soal LLM untuk bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang udah sering nonton videoku ya, mungkin teman-teman udah tahu nih, kalau aku juga udah pernah bandingin antara ChatGPT sama Perplexity. Ya aku juga memang lumayan lah ya, sering iseng aja nih ngetes ChatGPT, Copilot, Gemini, dan AI Assistant yang pakai LLM. Menurut penilaianku ya yang memang dari dulu hobi dan belajar nulis, dan ya kalau yang tahu aku personal ya harusnya tahu lah ya kayak apa ya best soal tulis menulis. LLM yang berbahasa Indonesia itu kualitasnya kayak ketahuan banget bukan bikinan penulis profesional. Sedangkan kalau LLM yang bahasa Inggris kualitasnya itu jauh lebih bagus, dan bahkan mungkin nggak akan ketahuan kalau tulisannya itu ternyata bikinan AI. Nih tak kasih lihat aja ya hasil tulisannya ChatGPT kalau berbahasa Indonesia. Ini aku kasih perintahnya kayak gini ya, promptnya kayak gini. Tuliskan cerita tentang seorang istri yang ketahuan ternyata punya 2 suami. Terus ini paragraf pertama yang dikasih. Ya ini nanti sambil tak tempelin di layar ya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Sari memiliki rahasia besar yang berhasil ia sembunyikan selama bertahun-tahun dari semua orang di sekitarnya. Dia menikah dengan 2 pria, Andi dan Budi, di mana kedua suaminya ini tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Buat yang beneran penulis profesional, yang beneran peduli dengan kualitas tulisan, penggunaan di mana sebagai pengganti which itu kurang tepat. Selain itu tadi, menurutku masih banyak yang harus dikoreksi kalau mau ikut standarku ya sebagai editor. Ya tapi nanti videonya jadi kepanjangan ya kalau mau dibahas semua. Nah menurutku ya salah satu problemnya ada di data yang digunakan buat training LLM bahasa Indonesia. Mungkin ya ini ngambil datanya dari media-media postingan sosmed atau sembarang tempat yang memang dari orang-orang yang gak pernah serius belajar soal tulis menulis. Berarti ini ya solusinya adalah bisa mengumpulkan tulisan yang memang kualitasnya bagus, termasuk soal copyright karya-karya tadi, untuk dijadikan training data buat LLM. Itu tadi baru 2 masalah yang mungkin sebenarnya bisa digarap. Kalau teman-teman ada masukan lain silakan coret-coret di komentar ya. Ya next time ya mungkin aku akan ajak temenku yang memang kerjanya sebagai machine learning engineer buat bahas masalah soal perkembangan ekosistem dan industri AI di Indonesia. Ya wis gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.